ngasih maaf, ngasih ampunan diiringi dengan ancaman. Awas diulang lagi. Misalnya pasangan kita ini sedang berbuat salah, lalu dia minta maaf, kita maafkan sambil dipeluk, jangan diancam. Problemnya kita sering ngancam, awas diulangi, gitu aja. Cuma jangan dijadikan kesempatan, kok sering maksiat. Tenang, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Takutnya mati saat maksiat. Pertanyaan sederhana, kita saat mau berbuat maksiat tahu nggak kalau itu dosa? Kalau dosa tahu nggak nanti pulangnya kemana? Ke neraka. Pertanyaannya mundur apa lanjut? Kul katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, sudah berlebihan, la taqnatu mir rahmatillah. Syirik itu satu-satunya dosa yang tidak diampuni kalau sampai dibawa mati. Nah, alhamdulillah kita tidak pernah syirik ya. Tapi kalau syirik Indonesia sering. Apa bedanya Maliki dengan Maliki? Nah, ini penting kita tahu nih. La yanfihi amma adahu li'annahu qad taqaddamal ikhbaru bi'annahu rabbul alamina. Bukan berarti Allah hanya jadi pemilik dan penguasa nanti di hari pembalasan saja, tapi di dunia juga Allah pemilik dan penguasa. Wa ma yalfidu min qaumin illa ladaihi raqibun atid. Surat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Terakhir ngaji kita yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qawluhu ta'ala ar-Rahmanir-Rahim, firman Allah ar-Rahmanir-Rahim. Qala al-Qurtubi, innama wasofa nafsahu bir-Rahmani ar-Rahim ba'da qawlihi rabbil alamin. Kenapa Allah mensifatkan dirinya dengan ar-Rahmanir-Rahim setelah menyatakan dirinya Rabbil Alamin? Tadinya kan alhamdulillahi rabbil alamin, kenapa diiringi dengan sifat ar-Rahmanir Rahim kok bukan yang lain? Menurut Imam Al-Qurtubi, liyakunah min babi qaranat targhib bit tarhib, yaitu tujuannya adalah supaya targhib dan tarhib itu beriringan, motivasi dan wanti-wanti. Targhib itu adalah motivasi untuk berbuat kebaikan, targhib itu warning, wanti-wanti untuk menghindari keburukan. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin diiringi dengan ar-Rahmanir Rahim. Ini menurut Imam Qurtubi adalah motivasi dan wanti-wanti. Karena Rabbil Alaminah ini adalah pernyataan bahwa Allah lah Tuhan semesta alam yang mengatur semuanya. Baru Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Berarti yang Rabbil Alaminah ini wanti-wanti, yang Ar-Rahmanir Rahim ini adalah motivasi. Sekalipun Allah yang maha mengatur, tapi tetap penuh kasih dan penuh sayang. Jangan sampai kita yang nanti itu diberikan wewenang untuk bisa ngatur, tak ada kasih, tak ada sayang. Yang bahaya itu ada kekasih. Betul ya? Yang bahaya ada kekasih. Ya berwe ya. Misalnya kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat dan surat lain, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Muhammad, informasikan kepada para hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah perintahkan Rasulullah supaya Rasulullah menginformasikan kepada para hambanya kita ini
bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Beda dengan pakai innallaha ghafurur rahim dengan innahu huwal ghafurur rahim. Terjemahannya dalam teori, akulah. Kalau ana ghafurun, aku adalah yang maha pengampun. Kalau anal ghafuru, akulah yang maha pengampun. Bisa dibedakan ya? Ya. Yang menarik di sini ayat yang disebut tadi adalah ana al-ghafurur rahim, aku adalah pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah memberikan ampunan kepada para hambanya diiringi dengan sayang. Beda kalau kita ngasih maaf, ngasih ampunan diiringi dengan ancaman. Awas diulang lagi. Ya, itu kalau kita. Tapi kalau Allah memberikan ampunan diiringi dengan sayang. Berarti cara mendidik, kalau ada anak kita salah, orang dekat kita salah, maafkan sambil dipeluk. Bisa ya? Misalnya pasangan kita ini sedang berbuat salah, lalu dia minta maaf, kita maafkan sambil dipeluk, jangan diancam. Problemnya kita sering ngancam, awas diulangi, gitu aja. Tapi kalau Allah memberikan ampunan diiringi dengan sayang. Ini namanya adalah targhib motivasi. Sebesar apapun kesalahan dan dosa hamba, ampunan Allah lebih besar daripada dosanya, kasih sayang Allah juga lebih besar daripada salah sang hamba. Itu targhib. Tapi ada tarhib, wanti-wanti, warning. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sungguh siksaku adalah siksaan yang pedih. Nah ini, kalau sudah disiksa, siksanya pedih. Tidak ada yang bisa mengalahkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat ayat yang anal ghafurur rahim, bukan dapat anna adzabi huwal adzabul alim. Jadi tenang saja, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Cuma jangan dijadikan kesempatan, kok sering maksiat. Tenang, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Takutnya mati saat maksiat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah dalam ayat lain, inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sungguh Tuhanmu maha cepat siksanya dan sungguh ia laghafurur rahim, yaitu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat yang kedua ini terkait warning dulu baru motivasi. Kalau ayat tadi motivasi baru wanti-wanti. Kalau ayat yang kedua wanti-wanti baru motivasi. Intinya ada wanti-wanti, ada motivasi. Kalau ada orang yang sedang terjatuh, ya diwanti-wanti biar nggak terulang, tapi dimotivasi biar dia itu tidak mundur. Nah ini pemahamannya. Tapi kalau kita motivasi orang, jangan dibiarkan kebablasan, juga harus diberi warning. Nah itu maksudnya. Farrabbu fihi tarhibun warrahmanur rahimu targhibun. Rabbil alamin, Robnya itu adalah wanti-wanti karena Allah yang maha ngatur. Dan Rahman Rahim itu targhib motivasi bahwa Allah pengasih dan penyayang. Wa fil hadisi, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati ma tama'ah fi jannatihi ahadun. Seandainya seorang beriman itu tahu siksa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia takkan ada kemauan terkait tentang surga. Artinya apa? Dia sama sekali akan terus ingat karena takut terhadap yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diingat tuh neraka terus, takut. Cuma problem kita ini kan jarang ingat neraka. Ingat sih, cuma lanjut gitu. Pertanyaan sederhana, kita saat mau berbuat maksiat tahu nggak kalau itu dosa? Tahu ya. Kalau dosa tahu nggak nanti pulangnya kemana? Ke neraka. Pertanyaannya mundur apa lanjut? Nah, itu dia masalahnya. Lanjut. Tapi karena ada targhib ar-rahmanir rahim al-ghafurur rahim, itu masih punya harapan besar. Yang penting beriman. Mana tadi? Lau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmati
Ma qanatoh min rahmati ahadun. Seandainya orang kafir itu tahu terkait tentang rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, takkan ada satupun orang yang putus asa dari rahmatnya. Nah, ini penting nih, bahwa orang beriman itu mestinya ingat terkait tentang neraka. Orang yang kafir dan banyak maksiat itu harus tahu bahwa rahmat Allah itu maha luas. Artinya kalau mau tobat itu jalan terbuka lebar dan Allah penuh ampunan dan kasih sayang. Dalam ayat lain misalnya bunyinya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Pernah dengar ayat itu? Surat apa? Surat Al-Qur'an, masih ingat tuh. Kul katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, sudah berlebihan, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Itu pesannya itu. Artinya kita jangan sampai putus asa. Kenapa? Bahwa ampunan Allah subhanahu Allah memberikan ampunan pada semua dosa dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Cuma satu yang nggak diampunin, apa? Syirik yang dibawa mati. Kalau syiriknya nggak dibawa mati mah nggak. Contoh, banyak sahabat Nabi dulu kan musyrik tapi tidak dibawa mati. Nah, itu dapat ampunan. Jadi syirik itu satu-satunya dosa yang tidak diampuni kalau sampai dibawa mati. Nah, alhamdulillah kita tidak pernah syirik ya. Tapi kalau syirik Indonesia sering. Ya, syirik Indonesia sering. Nah, itu yang bikin orang tidak bahagia karena sering syirik. Berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Qaraah ba'dul qurra'i Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki boleh Maliki. Boleh dua. Boleh ma-nya panjang, boleh ma-nya pendek. Jadi boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Jelas? Jadi Maliki Yaumiddin boleh Maliki Yaumiddin. Nah ini wa qara'a akharuna Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin. Tapi nanti kalau ngimamin jangan coba-coba, takutnya jemaahnya nggak pernah dengar subhanallah begitu semua nanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Subhanallah begitu nanti. Wah, imamnya bacanya nggak bener nih. Masa Maliki dibaca pendek? Takutnya begitu. Jadi bukan salah makmumnya juga, karena makmumnya tidak tahu. Jelas ya? Oke. Wakilahuma sahihun mutawatirun. Dua-duanya ma panjang atau pendek itu sahih dan mutawatir. Nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma problemnya tadi, kalau jamaahnya tidak tahu, dicoba bacalah yang nggak biasa Maliki. Nanti banyak yang ngingetin. Subhanallah. Kalaupun nggak ngingetin, omongan di belakang. Omongan di belakang. Baik. Apa bedanya Maliki dengan Maliki? Nah, ini penting kita tahu nih. Wa Maliki panjang ya. Maliki makhudun minal milki, diambil dari akar kata al-milki, yaitu kepemilikan. Berarti maliki yang memiliki. Nah ini berarti yang memiliki. Kalau panjang itu maliki. Kama qala ta'ala inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sungguh kamilah yang narithul arda, mewariskan bumi dan orang yang ada di atasnya, wa ilaina yurja'una, dan hanya kepada kamilah kelak mereka dikembalikan. Berarti kalau maliki yang memiliki, diambil dari milik, al-milik. Kalau wa maliki pendek, makhudun minal mulki, diambil dari akar kata al-mulki, yaitu kerajaan atau kekuasaan. Dua-duanya disatukan nyambung. Yang namanya pemilik ya yang menguasai, yang namanya penguasa yang
yang memiliki. Dua-duanya nggak bertentangan. Kalau saya pemilik, ya berarti saya yang menguasai. Kalau saya ini adalah penguasa, saya yang memilih, yang memiliki. Itu dua-duanya. Jadi kalau maliki dari al-milki. Kalau maliki dari al-mulki. Kepemilikan dan kekuasaan kerajaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan kerajaan pada hari itu. Nah, kira-kira siapa nanti yang menguasai? Al mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Bahwa kekuasaan kerajaan pada hari itu adalah milik Allah yang Maha Pengasih. Karena Maliki Yaumiddin ini kalau diterjemahkan adalah yang memiliki hari pembalasan, yang merajai, menguasai hari pembalasan. Tak ada selain Allah kelak yang jadi pemilik dan menguasai hari pembalasan. Nanti pengadilan di akhirat itu hanya Allah satu-satunya yang memiliki dan menguasai. Mudah-mudahan kelak di hari pembalasan kita aman semua, lulus semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya adalah wa takhsisul milki, ya, wa takhsisul milki atau al-mulki biyaumiddini, disandarkan pada yaumiddin, kan maliki yaumiddin. Kita taunya ad-din itu artinya agama. Ternyata di sini bukan arti agama, tapi adalah pembalasan. Berarti dikhususkannya kekuasaan dan kepemilikan tentang hari pembalasan la yanfihi amma adahu li'annahu qad taqaddamal ikhbaru bi annahu rabbul alaminah. Bukan berarti Allah hanya jadi pemilik dan penguasa nanti di hari pembalasan saja, tapi di dunia juga Allah pemilik dan penguasa. Karena ayat sebelumnya berbunyi rabbil alaminah. Rabbil alaminah. Untuk memahami ayat. Wadzalika amun fid dunya wal akhirah. Jadi kalau amun dibaca tanpa tasdid jadi tahun. Kalau amun umum. Jadi kalau amun itu artinya tahun. Kalau amun umum. Karena al-alaminah itu umum. Bisa berkaitan dengan dunia, bisa berkaitan dengan akhirat. Berarti dunia dan akhirat yang menguasai dan memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama udhifah ila yaumiddini li'annahu la yadda'i ahadun syai'an. Kenapa ini disandarkan pada yaumiddin, hari pembalasan? Karena nanti tidak ada satupun orang yang mampu mengklaim bisa memiliki dan menguasai sesuatu. Tidak bisa. Sekalipun hari ini jadi penguasa dunia, kelak di akhirat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di dunia sih jadi penguasa, tapi kelak di akhirat tidak bisa mengklaim bahwa dirinya memiliki dan menguasai sesuatu. Wala yatakallamu ahadun illa biidnih. Kelak di akhirat tidak ada yang bicara satupun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang ngomong apa saja bisa. Tapi nanti di akhirat itu tidak bisa. Ada enggak ayatnya? Ada. Kama qala ta'ala, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Mereka tidak berbicara apa-apa, enggak bisa, kecuali orang yang Allah berikan izin kepadanya dan perkataannya yaitu adalah yang benar. Jadi nggak bisa nanti. Bahkan kalau di surat Yasin itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ngomong melulu dikunci, yang ngomong tangan, kaki dan lainnya. Nah, ini ngomong melulu. Dalam ayat lain wa qala ta'ala yauma
la takallamu nafsun illa biiznih. Pada hari nanti datang pembalasan itu tidak ada satu jiwa, satu orang pun yang berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sih boleh ngomong apa saja, tapi ingat semua omongan pasti ada catatan. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Surat Al-Quran. Ya, surat Al-Quran. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tak ada satu lafaz pun yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada raqib dan atid. Ini nggak tahu nih nanti kira-kira catatan omongan kita raqib dan atid banyakan mana? Banyakan raqib apa atid? Imbang ya? Jangan-jangan banyakan catatannya atid. Tapi mudah-mudahan banyak raqib lah. Ya. Amin ya rabbal ya rabban. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, qala, apa kata beliau? Yaumiddin yaumul hisabi lil khalaiki. Dibaca yaumiddin karena baca ayat maliki yaumiddin. Dibaca yaumuddin kata santri itu karena jadi mubtada, khobarnya yaumul hisab. Pernah dengar ya? Mubtada? Teruskan ya. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya adalah kalimat verba, ada kalimat nomina. Dalam bahasa Arab ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Itu mubtada khobar dibaca yaumiddin karena ikut ayat malik yaumiddin, dibaca yaumuddin karena dijadikan sebagai kata depan. Yang dimaksud dengan yaumiddin di ayat itu ada ya yaumul hisabi lil khalaiki, hari perhitungan bagi semua makhluk. Berarti nanti yang menguasain hari perhitungan itu yang memiliki tak lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita pasti akan dihisab. Tidak ada yang terlewatkan oleh hisab. Kecuali para nabi ya nggak dihisab. Sekalipun ada informasi katanya Nabi Sulaiman nanti masuk surga di antara nabi belakangan. Tapi kan pasti lolos. Pasti loh. Pertanyaannya orang kafir dihisab apa enggak? Orang musyrik mati musyrik dihisab apa enggak itu? Nah itu. Ya dihisab ya biar tahu. Enggak dihisab ya pasti neraka. Artinya semua akan dihisab. Yaitu yadinuhum bi'amalihim, bahwa Allah akan menghisab amal-amal mereka. Jadi Allah akan menghisab amal-amal mereka. Nah ini, jadi ada LPJ nanti. Ada LPJ, apa tuh LPJ? Ya, laporan pertanggungjawaban. Nah ini, maka in khairan fa khairun. Jika amal-amal yang dilakukan di dunia adalah baik, khairun, maka balasannya adalah baik, yaitu surga. Wa in syarran fasyarrun, jika amal-amal yang dilakukan di dunia itu adalah keburukan, maka fasyarrun, balasannya adalah keburukan, yaitu neraka. Mudah-mudahan kita masuk yang pertama, in khairan fa khairun, yaitu amal kita baik dibalas baik, yang buruk-buruk sudah dihapuskan. Amin ya rabbal alamin. Illa man afa anhu, kecuali orang yang sudah dimaafkan oleh Allah, dapat abolisi. Dapat abolisi. Di dunia banyak melakukan keburukan. Illa man afa anhu, kecuali orang yang sudah dimaafkan oleh Allah, sekalipun di dunia banyak amal buruknya, ya balasannya bukan buruk, tapi baik, yaitu surga. Nah kita ini kan antara dua, malaikat ya tak, malaikat itu tidak ada yang berbuat maksiat. Kalau setan ya maksiat. Kita kan antara dua, kadang ke sisi malaikat, kadang ke sisi setan. Cuma kecenderungan kita ke sisi setan. Kalau baik, malaikat kalah keutamaannya. Kalau buruk, setan kalah juga sama kita. Nah ini,
Kita mudah-mudahan sekalipun kita ada insarron, oleh Allah diberikan maaf dan ampunan sehingga balasannya tetap masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, seandainya kita hisap amal kita sampai detik ini, kira-kira banyakkan khair apa syarnya? Kira-kira. Khair, Pak. Khair, insya Allah khair. Khair. Insya Allah khair. Nah itu, pede aja dulu lah. Karena yang jelek-jelek, alhamdulillah, semoga sudah diberikan ampunan dan maaf. Amin ya rabbal alamin. Kan sederhananya begini, kalau di hadis Nabi itu orang yang berbuat kebaikan langsung dicatat, dilipat gandakan 10 bahkan 700. Tapi kalau berbuat jelek ditunda dulu 1 jam. Kalau enggak ada taubat dicatat 1. Dicatat 1. Nah itu, alhamdulillah kita punya motivasi dari hadis Nabi. Wal maliku fil haqiqati huwallahu ta'ala. Sejatinya sang pemilik dan sang raja penguasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang raja yang sejati, sang pemilik dan sang penguasa sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau di dunia ada orang diberi gelar sang pemilik, sang raja, sang penguasa? Kira-kira hakiki apa tidak tuh? Nah ini. Fa amma tasmiyatu ghairihi fid dunya bimalikin, kalau ada selain Allah di dunia itu diberi nama Malik, penguasa, diberi gelar pemilik, diberi gelar raja, fa'ala sabilil majazi, itu bukan hakiki, itu adalah majaz. Bahasa Maduranya yaitu adalah lafadz konotatif, bukan denotatif. Itu bahasa Madura. Bisa dipahami ya? Artinya tidak sejati. Gini, kalau misalnya si A adalah tangan kanan si B, itu bukan hakiki, tapi majazi. Si A adalah penguasa bertangan besi, itu bukan hakiki, tapi majazi. Maksudnya bukan kata denotatif, tapi konotatif. Misalnya, si Ahmad adalah tangan kanannya Pak Fuadi. Itu bukan tangan kanan beneran, tapi orang kepercayaan. Ahmad adalah si penguasa bertangan besi. Bukan tangannya dari besi, tapi dia diktator. Bisa dipahami ya? Jadi penamaan tangan besi, tangan kanan, kaki tangan itu bukan hakiki, tapi majazi. Bukan asli. Bisa dibedakan? Jadi ya, makna konotasi. Maduranya konotatif, bukan denotatif, bukan sejati. Yaitu disandarkan semata. Itu yang dimaksud. Jadi penguasa, pemilik dan raja-raja, kepala negara, presiden semuanya itu bukan hakiki, tapi itu adalah konotasi. Bisa dibedakan ya? Iya. Kita ini kan punya rumah, punya ini itu bukan pemilik sejati. Sejatinya pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan sebagai amanah, diambil lagi ya sudah. Dititipkan, diambil lagi ya sudah. Karena sang pemilik sudah ngambil. Ruh kita pun milik siapa? Milik siapa ruh kita? Nah, nyawa milik Allah. Makanya kita nih kalau nanti mati, ruh diambil lagi, balik. Jasad balik ke tanah, jadi santapan cacing tanah. Milik kita cuma satu, amal. Jadi kalau kita nanti meninggalkan dunia, ruhnya balik diambil oleh sang pemilik. Jasad kita kembali ke asal, ke tanah. Jadi santapan cacing tanah. Milik kita harapan satu, amal. Nah ini, mudah-mudahan milik kita ini aman. Amin ya rabbal. Takutnya nggak aman, kenapa? Ditransfer ke orang. Takutnya ditransfer ke orang. Sudah banyak berbuat baik, ternyata yaitu kita sendiri yang bikin hacker. Artinya amal kita ditransfer ke orang lain. Mudah-mudahan aman semua. Amin. Wa fis sahihaini, dalam hadis Bukhari Muslim,
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, yaqbidullahul ardah, Allah menggenggam bumi, wa yatwis sama'ah biyaminihi, dan melipat langit dengan tangan kanannya. Ini jangan dimaknai beneran nanti bahwa digenggam beneran pakai tangan kanan. Jelas ya? Nah ini. Jadi kalau yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, dibayangkan tangannya kayak tangan kita, berarti sama dengan manusia nanti. Maksudnya kekuasaan tadi itu tangan kanan, bukan makna asli. Ini berarti langit dan bumi ada di genggaman tangan kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulu, lalu Allah berfirman. Nah, Allah berfirman nih. Anal maliku, akulah sang penguasa, akulah sang raja, akulah sang pemilik, bukan ana malikun. Nah, bedakan nih. Kalau ana malikun, aku adalah penguasa. Anal maliku, akulah sang penguasa, sang raja, sang pemilik. Ini kata Allah. Ainah mulukul ardi, mana raja-raja dunia itu. Nah ini nanti orang yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, yang punya kewenangan, yang jadi raja, jadi pemimpin, merasa berkuasa, ditanya, mana penguasa-penguasa bumi itu? RW itu. Termasuk RW, itu adalah tingkat 2 dari bawah. Itu karena yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu RT RW. RT RW. Nah itu RW masuk dalam kategori ini nih. Aina mulukul ardi, mana penguasa-penguasa, raja-raja, pemilik di bumi itu. Ainal jabbaruna, mana penguasa-penguasa yang diktator itu. Nah ini al-jabbar. Nah ini. Nah ditanya, ainal mutakabbiruna, mana orang-orang yang sombong itu? Nah, sebab orang kalau punya kuasa, orang kalau dia menjadi pemilik, orang kalau jadi raja, kecenderungannya diktator sama sombong. Betul Pak Rw ya? Iya. Tapi bukan pengalaman ya. Emang begitu. Emang begitu. Jadi orang kalau punya kekuasaan, punya kewenangan, punya kekayaan, penguasa, cenderungnya dia diktator dan sombong. Cenderung. Tapi bukan berarti pasti sombong, enggak. Misalnya Nabi Sulaiman, itu kan penguasa, raja, kaya. Kemudian juga yaitu misalnya Dzulqarnain, itu juga tidak. Contoh yang kayak begini nih, Namrud, gitu tuh. Fir'aun. Siapa? Ya, dan yang serupa. Dan yang serupa ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak RW ada nomor 2 paling belakang. Pak Presiden ada paling depan tuh. Dikumpulin semua. Ditanya, Pak RW masih bisa ngumpet. Ada di belakang. Nah, ditanya, kalau dia ditanya gimana jawabannya tuh? Ya tinggal tunggu aja nanti. Tinggal tunggu. Waddin, makna ad-din di sini al-jaza'u wal hisabu. Makna din di sini bukan makna yaitu seperti kita tahu la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Innad dina indallah, bukan. Tapi di sini adalah al-jaza' wal hisab, yaitu pembalasan dan perhitungan. Ya dihitung dan dibalas. Kama qala ta'ala, inna lamadinuna, yaitu majziyuna muhasabuna, apakah kami ini sungguh akan dibalas dan dihisab? Oh iya, pasti dibalas dan dihisab. Wa fil hadithi, dalam hadis Nabi, al-kaisu mandana nafsahu wa amilah lima ba'dal mauti. Orang cerdas itu, orang baik itu, orang cerdas nih, cerdas luar dalam. Mandana nafsahu adalah orang yang mampu menaklukkan dirinya, bukan mampu menaklukkan orang lain.
Musuh kita yang sejati kan, yaitu adalah diri sendiri. Orang yang mampu menaklukkan banyak orang belum tentu mampu menaklukkan diri sendiri. Karena makin banyak orang yang ditaklukkan, kecenderungannya makin sulit menaklukkan diri sendiri. Karena makin sombong dan diktator. Betul ya? Betul. Nih, yang bisa menaklukkan. Kalau nggak gua lu kan. Iya, semuanya jelas ya. Nah, ini. Jadi, orang yang cerdas luar dalam itu adalah orang yang mampu menundukkan diri sendiri. Orang yang mampu mengintrospeksi diri sendiri. Orang yang mampu yaitu melakukan audit terhadap amal diri sendiri, bukan ngaudit amalnya orang. Kecenderungan kita, mohon maaf nih, makin sering ngaji, makin pinter mengaudit amalnya orang, gagal ngajinya. Bener ya? Oh gitu ya. Kita nih makin sering ngaji, makin pinter mengaudit amalnya orang, pinter ngoreksi amal orang, pinter ngitung amal orang, tapi lupa mengaudit ngoreksi amal sendiri, gagal ngajinya. Karena al-kaisu man dana nafsahu. Orang cerdas itu, yang beruntung itu orang yang mampu menaklukkan diri sendiri, audit amalnya, hisab amalnya, introspeksi. Baru, tapi bukan cuma ngerenung aja banyak dosa. Ada lanjutannya. Wa amilah lima ba'dal mauti, dan dia akan beramal sebagai bekal setelah kematian. Bukan cuma ngerenung aja, habis ngitung-ngitung, aduh banyak juga maksiat saya ya. Ntar masih panjang, masih muda. Enggak. Tapi wa amilah lima ba'dal mauti, dia akan beramal untuk persiapan bekal setelah kematian. Insya Allah bekal kita banyak ya. Amin. Adalah. Insya Allah nyampe. Ya. Mudah-mudahan meskipun nggak nyampe dapat tumpangan. Dapat tuh. Ai hasabah nafsahu, menghisap diri sendiri. Pertanyaannya, kita ini tiap hari menghisap diri apa menghisap orang? Orang. Itu ngisep namanya. Itu ngisep. Nah ini, jadi mari kita hitung amal-amal kita, audit bahasa administrasinya audit ya. Tuh. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Jadi mumpung belum dihisab nanti, ayo hisab. Samalah kita ini kalau mau datang ke sesuatu, kita ini mau apa-apa, kita kan sebelum maju melangkah kan sudah ada perhitungan. Sudah ada siap apa enggak nih kira-kira nih? Semuanya diperhitungkan. Mudah-mudahan kita semua betul-betul banyak bekalnya. Tapi kecenderungan kita ini seringnya ngitung-ngitung amal baik kita, lupa ngitung amal jelek. Sebaliknya, kita ini sering ngitung amal jeleknya orang. Benar ya? Contoh nih. Pak RW ini, misalnya ya, berbuat baik ke saya 99 kali. 1 kali berbuat jelek. Yang sering saya ingat dan hitung jeleknya. Pasti. Sementara saya 99 kali jelek ke Pak RW, sekali berbuat baik. Yang saya ingat dan ungkit yaitu yang baiknya saya. Jelas ya? Oke. Yang bagus itu, kalau saya berbuat baik 99 kali pada Pak RW, sekali berbuat jelek, yang harus saya ingat dan hitung adalah kejelekan saya, lupakan kebaikannya. Tapi kalau Pak RW itu berbuat baik ke saya sekali, 99 kali itu beliau berbuat jelek, yang harus saya ingat adalah perbuatan baiknya, meskipun sekali. Jelas? Tapi biar sering diingat Pak RW, jangan cuma sekali baik ke saya. Sering-seringlah. Jelas? Orang cerdas begitu. Clear ya? Monggo. Mari
Kita ingat kebaikan orang, lupakan kejelekan mereka. Kita ingat kejelekan kita pada orang, lupakan kebaikan kita. Insya Allah selamat. Sebab kalau kita ingat kejelekan orang, kita akan memperhitungkan, lalu menyesal dan nambah kebaikan. Tapi kalau yang kita ingat kebaikan kita ke orang, lupa banyak keburukan, kita terlalu pede, lupa kalau banyak kejelekan. Mudah-mudahan kita banyak kebaikan, sedikit kesalahan. Tapi diingat, orang banyak kesalahan pada kita, lupakan, maafkan. Sekali baik, ingatlah bahwa dia pernah baik pada kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wah, sudah mau 4:30 nih. Nah, berarti 2 ayat saja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Berikutnya iya kan Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz bertanya terkait Allah yang Maha Pengampun itu Ustadz ya. Iya. Kan memang bentuk dari kebaikan dan sayangnya Allah tadi itu perbuatan-perbuatan buruk kita ini tuh hukumannya ditunda gitu Pak Ustadz ya. Kan kalau hukum di dunia mah berbuat salah langsung dihukum gitu Pak Ustadz ya. Kalau Allah memberikan kesempatan gitu ya, memberikan kesempatan untuk kita sebagai hambanya ini tuh bertobat gitu. Nah kalau sampai tadi akhir hayat nggak bertobat, nah baru dihisab gitu kan Ustaz, dibalas. Nah kaitan dengan misalnya kejadian saat ini yang menimpa Sumatera itu Pak Ustadz ya, bencana gitu ya. Nah itu lebih kepada memang bentuk peringatan Allah terhadap kita umat manusia yang merusak alam, atau memang atau ada yang istilahnya itu kayak sunatullah itu Ustadz. Jadi memang kalau dirusak ya pasti dampaknya seperti ini gitu. Nah ini kan kalau ada yang percaya hukum alam gitu, hukum alam itu kalau apa istilahnya kausalitas ya. Jadi kalau ya ada melakukan A dampaknya B gitu. Nah itu seperti apa Ustadz tanggapannya dari sisi pendekatan ayat tadi Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, ini terkait tentang fenomena musibah bahasa Arab ya. Musibah itu sesuatu yang menimpa, tapi kalau bahasa Indonesia sudah beda. Bahasa Arab itu musibah artinya sesuatu yang menimpa. Tapi kalau sudah musibah jadi bahasa Indonesia, itu maknanya sudah beda tuh. Iya, bisa dibedakan dulu. Jadi musibah bahasa Arab sesuatu yang menimpa. Tapi kalau sudah jadi bahasa Indonesia, sudah diserap, jadi beda tuh. Dalam benak kita jadi beda. Gak enak lah. Baik. Yang pertama bahwa sunnatullah terkait tentang alam termasuk sebab akibat, penyebab aslinya Allah. Orang makan itu jadi sebab dia kenyang, tapi yang menjadikan sebab adalah Allah. Bisa dibedakan? Jadi kalau kita lapar maka ya makan, kalau kita ngantuk tidur, kalau haus minum. Api itu kalau nimpel ke barang ya membakar, itu sebab sunnatullah. Tapi ada musabbib, yaitu Allah yang menciptakan menjadikan sebab. Bisa dibedakan? Faktanya api itu ketika ditimpakan pada Nabi Ibrahim tidak bisa bakar. Jelas ya? Oke. Berikutnya orang sekian lama nggak makan, nggak lapar-lapar. Ada yang makan melulu, lapar melulu. Jelas ya? Jadi musabbib sejatinya nih. Nah, bagaimana terkait tentang fenomena yang menimpa saudara-saudara kita? Yang pertama, lihat dulu. Lihat sebagai objek saudara kita jadi korban, kita sebagai orang yang menilai. Clear. Yang pertama adalah kalau kita melihat sesuatu menimpa saudara kita, yang umumnya orang Islam dan orang beriman, pahamilah bahwa itu adalah ujian bagi mereka. Jelas? Pahamilah itu ujian bagi mereka. Jangan dibalik, karena nanti itu adab bagi mereka. Wah bahaya nih.
Jadi seakan-akan saudara kita itu diadab oleh Allah. Jangan-jangan kita ini nih. Jangan-jangan kita nih. Jadi begini, ketika musibah yang tidak enak menimpa saudara kita yang beriman, pahamilah itu sebagai ujian. Jelas? Jangan dipahami, wah itu adalah siksaan. Berarti kita sudah yaitu menghakimi bahwa saudara kita itu maksiat dosanya sudah berlebihan. Clear? Nah, sekarang kalau kita yang tertimpa musibah, kita di posisi mereka, kita itu jangan kemudian gampang merasa ini ujian, tapi pahami ini teguran. Ini teguran atau saya disiksa jangan-jangan nih. Clear ya? Ya. Tapi kata Sayyidina Ali menarik nih. Jika ada saudara Anda ditimpa kemalangan, lalu Anda menyatakan dia itu diuji keimanan, betul. Tapi mereka lulus, yang nggak lulus kita nih. Ada saudara kita ditimpa kemalangan, kita cuma bilang kasihan. Kita diuji, gagal karena tidak ngulurkan tangan. Bisa dipahami ya? Ya, mereka sih diuji, alhamdulillah lulus. Kita juga diuji. Diuji apa? Diuji keimanan. Bantu apa tidak? Bukan sekedar bilang kasihan. Atau jangan-jangan nih, bagi kita yang mungkin memahami mereka itu yang jadi korban dapat adab, jangan-jangan kita ini nih yang nggak ada apa-apa oleh Allah diberi sanksi namanya pembiaran. Pembiaran. Ya istidraj. Kira-kira nih, kita kalau fair-fairan ngukur-ngukur maksiat, kota metropolitan dengan yang di Aceh itu banyakan mana? Banyakan mana kira-kira? Jelas ya? Nah, jangan-jangan kita ini yang diberikan pembiaran. Iya pokoknya tahu-tahu atau nggak ada apa-apa, nggak ada musibah, mudah makin panjang terus maksiat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami biarkan mereka tanpa mereka tahu dan sadar. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Ku biarkan mereka gampang mudah, tidak ada masalah, tidak ada musibah, hidup panjang, biar makin banyak dosanya. Jangan-jangan nih. Jelas ya? Tapi kalau kita lihat itu akibat ulah tangan manusia para pelaku, ini juga ada. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Loh, bukankah itu sunnatullah? Sunnatullah terkait tentang alam sebab ada. Ya, kalau hutannya dibabat, ya longsor. Kalau ditanam, aman. Kan ada ayat sering disebut tuh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat lainnya. Apa ayat lainnya? Bukan, ada ayat yang mirip. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat satunya itu adalah wa ma kanal mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ayat itu sebetulnya terkait tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia tentang alam ini. Semua nikmat. Nikmat itu akan berubah kalau tangan manusia yang merubah. Jadi ayat itu sebetulnya berbicara tentang nikmat. Tapi nikmat itu dirubah oleh manusia. Jadi yang dimaksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sungguh Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan pada kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang merubah nikmat yang Allah berikan jadi seperti itu. Jadi banyak sisi nih, para pelaku-pelaku itu mestinya sadar. Ulah mereka lah terjadi dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tapi saudara kita yang jadi korban, mari kita pahami itu bagian dari ujian. Yang meninggal semoga masuk syahid, yang masih hidup semoga sabar, diberikan pertolongan, kemudahan, dan diberikan pula jalan keluar. Kita yang dari luar ini jangan cuma memandang hanya bilang kasihan, tapi tidak mengulurkan tangan. Berarti kita gagal dalam ujian untuk memberikan bantuan. Apalagi kita bilang mereka diadab. Tadi caranya,
Kalau dicek, kebanyakan mana nih metropolitan sama Aceh? Jelas ya? Itu. Jadi jangan dari satu sih. Seandainya kita yang tertimpa, ya sadarilah jangan-jangan teguran atau ini adalah sanksi kalau kita. Tapi kalau orang lain yang kena, itu pahami, semoga itu ujian. Tapi kalau ada pelaku, kita pelaku mudah-mudahan sadar itu masuk kategori dari jangan-jangan itu siksaan. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan apapun yang terjadi hari ini itu adalah yang terbaik buat saudara-saudara kita. Mudah-mudahan tadi kalau sudah jadi korban syahid, insya Allah itu gampang ke surga. Kalau yang masih hidup oleh Allah diberikan kesabaran, insya Allah pahala dilipat gandakan. Tapi kita yang cuma bisa bilang kasihan tanpa mengulurkan tangan, gagal dalam ujian keimanan, nggak dapat apa-apa. Para pelaku itu mudah-mudahan segera disadarkan. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau sadar semua, baik semua, kira-kira dunia alam ini masih berjalan apa berhenti? Nggak seru ya? Nggak seru. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Itu cara memandangnya. Musibah itu satu ada yang tidak bisa kita hindari. Dan memang sudah ketetapan, ada yang karena perbuatan kita. Jelas ya? Ada karena perbuatan manusia. Contoh, badai lah. Nalar sederhananya, bisa nggak kita menghindar? Nah, tapi kalau seperti yaitu hutan-hutan ditebang, itu kan ulah manusia. Jelas ya? Oke. Misalnya juga nih, misalnya orang tiba-tiba duduk sehat-sehat, tahu-tahu mati. Nggak bisa menghindar. Tapi kalau dia ternyata yaitu minum racun, ulah dia sendiri. Atau kebut-kebutan, udah tahu bahayanya. Itu juga ulah sendiri. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala timpakan pada kita yaitu adalah karena memang bukan dari ulah kita. Tapi kita harus sadar bahwa Allah tentu kehendaknya adalah yang terbaik untuk hambanya. Karena tidak pernah sedikit dan satu pun Allah punya keinginan buruk buat hambanya. Orang oleh Allah dibuat sakit, dibuat bangkrut, dibuat celaka banyak karena Allah sayang. Kalau enggak dibiarkan. Sampun? Aman semua? Aman ya? Iman aman? Aman, alhamdulillah. Baik, kalau sudah enggak ada, mudah-mudahan ini jadi pengingat nasihat buat saya pribadi, pengingat nasihat buat Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini mudah-mudahan kita terus menambah kebaikan, meningkatkan iman. Jangan lupa kalau ada saudara kita yang sedang dalam kesulitan, ulurkan tangan dan bantuan. Karena mungkin suatu saat kita ada di posisi itu. Ibarat orang, kalau tetangga meninggal, tidak pernah tahlilan, pas dia meninggal, pengen orang datang. Kira datang nggak PRW? Nih, ada orang tiap meninggal dunia, Pak RW itu ngadain tahlilan. Ini orang nggak pernah datang. Pas keluarganya meninggal, pengen orang tahlilan datang. Kira-kira datang nggak? Nah, itu banyak ya. Ya artinya mudah-mudahan baik-baik semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna astaudatnaka ma 'allamtana warzuqhu inda hajatina ilaihi ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair waj'alna minal ulama'il amilin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul ya Allah. Demikian, jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.